akan menempuh jalur hukum secara prosedur. Kami akan kejar siapapun yang terlibat dalam pembantaian ini. Kami tidak akan biarkan mereka tidur tenang sampai mereka lari ke lubang semut. Maka itu saya minta kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, tahan diri, sabar, kita hadapi dengan elegan, kita tempuh prosedur hukum yang ada. Karena kalau prosedur hukum ini ditempuh dengan baik, insya Allah semua akan terbongkar ya. Siapa yang melakukan pembantaian di medan lapangan, sampai siapa yang menjadi otak saudara yang mengatur ini, semua akan terungkap. Terkait dengan tragedi KM 50, di mana putusan pengadilan, tanda kutip saya beri nama pengadilan dagelan, atas tragedi KM 50, tapi ada keputusan menarik di mana hakim memerintahkan agar mobil 6 syuhada dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, kemudian para pengacara kita terus bekerja dan akhirnya kemarin malam berhasil mengambil kembali mobil 6 syuhada. Mobil itu akan kita simpan dengan baik karena itu termasuk barang bukti otentik atas terjadinya tragedi KM 50, sekaligus fisik mobil tersebut akan memberikan jawaban untuk kita apa sebetulnya yang terjadi pada peristiwa tragedi KM 50. Sementara ini mobil tersebut kita letakkan ada di depan majelis ini. Ini mobil yang digunakan oleh 6 syuhada. Nah, karena itu kita amankan terlebih dahulu. Nanti kita akan tempatkan di satu tempat untuk terus kita simpan. Sampai kapan? Sampai digelarnya pengadilan HAM untuk menegakkan keadilan bagi para 6 syuhada insya Allah. Nah, di sini saya mau ingatkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Itu dalam surat Ibrahim ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Shadaqallahul azim. Luar biasa ayat ini, saudara. Masya Allah, tabarakallah. Allah menyatakan walah tahsabanallah, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah itu ghafilan, lalai, amma ya'malu zalimun, dari apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Jadi Allah menyatakan dengan tegas dalam ayat ini, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah itu lalai dari apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Artinya apa? Artinya di sini penegasan Allah tidak lalai. Allah tidak lalai, Allah tidak diam. Allah tidak akan biarkan orang-orang zalim dengan segala kezalimannya, saudara. Selanjutnya Allah ingatkan, innama yuakhiruhum, sesungguhnya Allah tunda mereka. Jadi kezaliman mereka enggak langsung dibalas pada hari itu juga, saudara. Allah tunda pembalasan mereka, saudara. Sampai kapan? Liyaumin, yaitu untuk suatu hari nanti, tashkhasu fihil absar, di mana mata-mata manusia semua akan terbelalak. Maksudnya apa? Maksudnya di hari itu Allah buka segala kenyataan, fakta dan kebenarannya. Sampai nanti orang semua terbelalak. Oh begitu zalimnya, oh begitu jahatnya, oh begitu bejatnya, oh begitu bobroknya, ditelanjangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, banyak ahli tafsir menafsirkan ayat ini berkaitan dengan pengadilan akhirat, pengadilan Allah di hari akhir nanti, saudara. Tapi jangan lupa, saudara, bahwa pembalasan Allah sering terjadi di dunia sebelum di. Karena itu, saudara, nggak usah kaget kalau ada satu peristiwa kezaliman di hari itu Allah belum buka, tapi di hari-hari berikutnya Allah buka satu persatu, ya. Ini belum di akhirat nih, baru di dunia. Allah buka satu persatu, dan betul begitu dibuka kita terbelalak kaget. Oh begitu, oh ternyata zalim, oh ternyata bejat, oh ternyata bobrok, oh ternyata lebih jahat dari yang kita kira. Subhanallah, sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, maka itu di sini saya mau sampaikan, ya ikhwan, mobil 6 syuhada yang hari ini ada di hadapan kita semua,
yang hari ini ada di tempat kita ini, fisiknya saudara, insya Allah akan kita simpan dengan baik sampai keadilan ditegakkan. Karena saat pengadilan HAM digelar nanti, mobil 6 syuhada ini menjadi bukti penting yang tak terbantahkan, insya Allah. Mobil 6 syuhada ini menjadi bukti penting tentang kebejatan dan kejahatan serta kesadisan geng KM50 yang dipimpin oleh seorang jenderal dan melibatkan Satgasus Polri, saudara. Jadi ini sudah menjadi fakta dan sudah menjadi rahasia umum, semua orang tahu. Alhamdulillah. Nah, sekarang mari kita kaji ya. Apa urgensi daripada fisik mobil 6 syuhada ini secara hukum? Kita bicara secara hukum. Mobil 6 syuhada ini secara hukum menjadi bukti otentik tentang adanya. Satu, adanya unlawful killing, yaitu pembunuhan di luar hukum atau pembunuhan tidak sah secara hukum yang dilakukan oleh aparat negara. Jadi kalau ada aparat negara melakukan pembunuhan di luar hukum secara tidak sah, semena-mena, itu disebut unlawful killing. Istilahnya unlawful killing ya, ikhwan. Dan unlawful killing itu pelanggaran HAM. Jadi bukan pembunuhan biasa ya, ikhwan. Kalau ada warga bunuh warga, ribut, berkelahi tentang sesuatu, itu pembunuhan biasa. Tapi kalau aparat negara menggunakan kewenangannya untuk membunuh warga sipil tanpa proses pengadilan yang sah, saudara, ini namanya unlawful killing dan itu termasuk pelanggaran HAM. Yang kedua, mobil 6 syuhada ini juga secara hukum menjadi bukti terjadinya extrajudicial killing. Apa itu extrajudicial killing, saudara? Yaitu pembunuhan di luar hukum atau tanpa putusan pengadilan yang dilakukan secara sengaja serta dilakukan atas perintah jabatan dengan melibatkan pejabat negara. Sudah. Ini disebut extrajudicial killing. Ini juga pelanggaran HAM. Dan dua-dua ini ada pada peristiwa tragedi KM50 dan fisik mobil 6 syuhada menjadi bukti otentik yang tidak terbantahkan. Yang ketiga, saudara, fisik mobil 6 syuhada ini juga menjadi bukti buat kita semua akan adanya obstruction of justice. Apa itu obstruction of justice? Obstruction of justice yaitu segala bentuk intervensi atau menghalangi sebuah proses hukum. Jadi kalau ada pejabat negara justru menggunakan wewenangnya untuk menghalang-halangi proses hukum, saudara. Untuk melakukan intervensi, saudara, untuk menutup kebenaran, merekayasa kejadian, itu namanya obstruction of justice dan ini juga pelanggaran HAM.